Ya, oke, selamat malam ini saya buat video di malam-malam ini. Jadi ini adalah video materi terakhir kita ya di di struktur 2. Ya, jadi di sini saya coba membahas dan memberikan sedikit pencerahan kepada kalian mengenai poin-poin penting yang harus kalian pertimbangkan dalam struktur bangunan bertingkat. Jadi kenapa saya membuat materi ini? Karena dari hasil evaluasi saya terhadap tugas-tugas kalian, khususnya tugas 2 gitu ya dan tugas 1 gitu. Saya rasa saya perlu melakukan suatu penekanan kira-kira item-item apa saja yang perlu kalian buat dalam tugas tersebut. Kemudian bagaimana kalian harus berpikir dalam mendesain sebuah struktur itu jika kalian dalam posisi arsitek yang mendesain struktur. Ya. Jadi ini saya buat materinya dengan cukup singkat dan sederhana. Saya harapkan semuanya nangkep maksud saya itu apa dan mampu membuat tugas struktur yang lebih baik, jauh lebih baik gitu ya. Oke, saya langsung lanjut ke materi. Nah, di slide pertama ini kalian bisa melihat ada beberapa kursi. Yang pertama ada kursi berkaki 4, ketiga kaki 2 dan kaki 1. Nah, ini adalah alur berpikir yang paling simpel jika kita mendesain struktur. Kita melihat kursi ya, lebih kursi. Yang pertama, kursi standar. Kursi berkaki 4. Apakah dia stabil? Apakah dia seimbang? Apakah dia kuat? Jawabannya tentu saja. Bahkan di sini jika ada poin 1, 2, 3, 4, satunya itu tidak kuat, ya. Duanya itu cukup kuat, nah, tiganya itu kuat, empatnya sangat kuat. Nah ini adalah nilainya 4, sangat kuat. Ya, sangat kuat. Nah kemudian kita hilangin satu kakinya, menjadi kursi berkaki 3. Apakah dia stabil? Apakah dia seimbang? Apakah dia kuat? Nilai berapakah dia? Sama kayak angkanya ya. Jadi dia angka 3. Kuat, udah kuat. Itu aja. Nah, bagaimana kondisinya jika kita punya kursi berkaki 2 seperti pada gambar? Kemudian kursi berkaki 1 seperti pada gambar yang ada di slide. Ya, seperti pada gambar ini. Berkaki 2, berkaki 1. Apa yang terjadi? Apakah kalian masih bisa menyebut ini sebagai sebuah benda yang memiliki keseimbangan, kestabilan, dan kekuatan yang cukup? Atau jangan-jangan nilai semuanya dua-duanya adalah 1 atau tidak kuat sama sekali gitu. Tidak kuat sama sekali, tidak stabil sama sekali, tidak seimbang sama sekali. Nah, jawabannya ya dua-duanya ini ada di poin 1, itu tidak kuat sama sekali. Pertama, ini kosong. Siapa yang menyang? Jadi kok kalian duduk di sini, bebannya akan ke sini. Jadi dia akan terjungkal. Ya, begitu pula ini. Nah, ini karena dia titik tumpunya terlalu kecil. Jika ada orang di sini, ya, dia akan bisa ke sana, jatuhnya bisa ke sini. Bahkan ini lebih tidak stabil. Ini saat jatuh kita bisa prediksi ya. Dia masih ke belakang, kok dia bisa ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Nah, gitu. Nah, terus gimana? Apakah kursi berkaki 2 itu bisa jadi stabil, Pak? Bisa jadi seimbang, Pak? Atau bisa jadi kuat, Pak? Begitu pula kursi kaki 1. Berkaki 1 apakah bisa kuat, bisa stabil, bisa seimbang juga, Pak? Seperti layaknya kursi kaki 2? Jawabannya tentu saja bisa. Ya. Siapa dia? Seperti ini. Kursi berkaki 2. Ya, ini berkaki 2 itu bisa menjadi yang kuat jika ditambahkan dengan pola pikir yang kreatif gitu ya, atau kalian memiliki ide-ide kreatif dalam menciptakan prinsip
keseimbangan, kestabilan, dan kekuatan itu sendiri gitu. Contohnya adalah ya kursi berkaki dua ini gitu. Ini kan dia jatuh ke sini. Jadi kan harus melakukan suatu hal agak di sini nih agar bebannya ada yang nahan. Gitu. Apa dilakukan? Nah, ini ada kursi ya. Jadi dia kaki dua itu dibikinkan bidang data seperti ini. Sehingga apa? Ya, dia jadi stabil. Stabilnya kenapa? Karena saat tekanan dari sini dibalas juga dengan adanya kekakuan dari sini. Sehingga dia jadi stabil. Stabil. Kalau udah stabil pasti akan kuat dan pasti akan seimbang. Begitu. Jadi sebenarnya prinsip apa namanya? Prinsip struktur yang stabil, kuat dan seimbang itu ada tiga itu sebenarnya itu saling berhubungan. Jika kalian sudah menemukan suatu desain atau suatu bentuk dalam rangka suatu struktur bangunan kalian, struktur seimbang, otomatis sudah stabil. Otomatis dia juga sudah kuat itu biasanya ya. Kalau pola pikir yang konvensional gitu biasanya. Kalaupun ada penyesuaian, dia penyesuaiannya sedikit-sedikit saja. Paling nggak dari gambar itu kalian nggak bisa melihat begitu ya. Maksud dari saya itu adalah pola pikir kreatif kalian itu bisa menentukan bangunan tersebut akan menjadi bangunan yang dari awalnya terlihat tidak stabil, ternyata baru bangunan itu dimasukin dan dipakai, ternyata bangunan itu stabil gitu. Ya. Begitu pula di kursi berkaki satu yang mana tadi kita prediksikan dia bisa goyang atau jatuh ke segala arah jika ada beban di atasnya gitu. Nah, gimana caranya? Ya udah di bawahnya ini kita bikinkan dia dudukan kursi ini yang selebar tumpuan daripada orang yang duduk sehingga dia ya stabil. Kenapa ya? Itu tadi ini ada neken ke sini besar, dari kanan kiri dia gerak-gerak. Ini juga nekennya gitu, karena dia sesuai dengan bidang tempat duduknya, bidang posisi duduknya atau dudukan pantatnya yang menggunakan begitu ya. Jadi intinya dalam struktur itu stabil, kuat, dan seimbang. Itu yang harus kalian ingat ya. Nah, untuk mewujudkan itu ada hukum yang lebih simpel lagi. Jika ada aksi sejumlah 5, maka reaksinya juga harus 5. Misalkan yang duduk ini bisa diperkirakan dia berat manusia itu paling berat berapa? 100 kilo. Karena harus buat juga penopang di bawah ini yang mampu menopang beban 100 kilo. Gitu. Entah itu, dan itu ada pertimbangannya, mesti pakai material apa, bentuknya seperti apa, sehingga itu mampu menopang berat 100 kilo tersebut. Gitu. Ya, jadi hukum pertama, struktur harus stabil. Prinsip pertama, struktur harus stabil, kuat dan seimbang. Kemudian untuk lebih memastikan lagi, jika ada aksi, maka harus ada reaksi. Nah, lagi saya jelaskan aksi reaksi ya. Jadi jika seperti kursi ini, kenapa dia tuh tadi saya bilang dia tuh gagal, atau produk gagal itu? Karena nah, karena dia ini ada aksi ya, dari orang yang sedang duduk di sini. Bila orang. Nah, ada aksi. Ini aksi. Dia 100 kilo, kayak tadi saya bilang. Kalau dia tiba-tiba duduk, ini udah kuat ini nopang, ini 50-50 mungkin itu saya bilang. Tapi kan duduk, kalau manusia itu duduk, pasti di struktur utamanya yang paling berat ya, di sini tulang punggung. Ini kan nopangnya ke sini. Ini enggak. Nah, jadi dia tidak ada reaksi di sini. Ini nol. Makanya dia bisa jatuh. Seperti itu. Ya, tapi kalau sudah ada reaksi yang sama dengan perhitungan, itu sudah pasti apa kuat, stabil dan seimbang seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya kita jabarkan keseluruhan itu ada 5 prinsip yang harus kalian pikirkan. Ya, aksi reaksi, bukan 4, aksi reaksi, kuat, stabil dan seimbang seperti itu. Ya. Baru kalian bisa mengerti atau baru bisa saya cap kalian sudah mengerti prinsip struktur yang paling sederhana. Kemudian, nah, ini.
Sebentar. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Ini adalah analogi yang langsung menuju ke bangunan. Jadi, boleh saya jelaskan ya. Ini kan ada aksi reaksi. Nah, gimana Pak kalau misalkan aksi reaksi itu kita bawa langsung ke bangunan? Oke, jadi ini. Kita anggap ini ada bangunan mirip kayak kursi tersebut ya. Tapi arah berlawanan gitu ya. Dia bangunannya cantilever panjang seperti ini. Nah, di dalam ini ada orang yang banyaknya gitu ya. Orang-orang ini pasti dia akan membawa beban. Dan beban itu akan menekan ke bawah. Nah, kok seperti yang sudah kita pelajarin kan, kalau dalam bangunan itu yang menopang beban utama adalah apa? Oh, dari kolom kemudian ke fondasi gitu ya. Jadi fondasi lah ini beban utamanya menopang semua bangunan. Sebenarnya fondasi dia yang bekerja paling berat. Gitu. Yang lainnya itu cuma nyalurin aja. Ya. Yang makanya fondasi itu dalam konstruksi bangunan atau dalam proyek-proyek itu dia yang paling benar-benar dilihat. Kedua itu kolom balok, kemudian terakhir itu adalah atap. Kenapa di sini menentukan kekuatan bangunan itu apakah dia kuat nanti kuat jika kena dorong angin, kuat gempa bumi, kuat segala macam. Ini kuncinya ada di fondasi. Nah, kira-kira kok seperti ini, fondasi cuma ada di sini setempat dua biji gitu ya. Dengan ada gaya sini gimana? Kalau pakai prinsip aksi reaksi, udah jelas ini sangat salah gitu. Ini salah. Kenapa? Dia ada aksi yang sangat besar di sini di area ini gitu ya. Sedangkan ini yang kesini ya itu nggak ada gitu. Ini nggak ada. Ya, kalau ini ya dia mana-mana aja. Kenapa bisa apa namanya? Kenapa bisa jatuh Pak? Ya karena kalau di bangunan tadi ada keretakan struktural, dia bisa keretak. Kemudian ini akan jatuh seperti itu. Ya. Nah solusinya sama seperti kita analogi kursi tadi kita harus buat ini. Kita harus buat dia seolah stabil seperti kursi berkaki empat, tapi tidak mesti berkaki empat. Gitu. Ya itulah kreativitas ya. Gimana caranya Pak? Gitu. Kalau kalian benar buat kursi berkaki empat, bangunan kalian sangat kaku, ya. Ini dua, tiga, empat, kaku ya bangunan. Nah, terus jadi gimana? Nah, kalian buatnya dia sama kayak gini. Buatannya lagi penampang seukuran persis seperti di atas. Dengan fondasi sejumlah 4. Atau nggak usah ada penampang seperti ini, tapi misalnya di bawahnya ada fondasi plat yang cukup tebal, kemudian ada fondasi telapaknya ada 4. Itu juga bisa. Intinya apa? Dia ada aksi 50 kilo gitu misalnya. Ini ada reaksi lagi 50 kilo. Jadi dia equilibrium ya. Jadi dia equilibrium. Seimbang. Gitu. Nah, yang saya harapkan dari tugas-tugas itu adalah kalian mampu menjelaskan seperti bagaimana saya menjelaskan ini gitu, terutama di dalam video-video itu. Jadi mulailah dari awal bagaimana alur pikir kalian. Kalian ambil analogi atau kalian ambil apa gitu ya. Boleh analogi sederhana. Saya sudah pernah jelasin materi mengenai pohon gitu ya. Zaman struktur satu dulu itu bisa dipakai. Kalian untuk konsep pohon dalam struktur kalian. Pohon itu akarnya merambat. Jadi akar itu apa namanya sebagai yang penopang utama dari pohon itu. Jadi fondasi saya nanti cuma ada satu gitu saja. Tapi dia menopang seluruh bangunan. Jadi dia memang fondasi cukup besar seperti itu. Kemudian dikaitkanlah dengan konsep dan tema arsitekturnya kalian. Misalnya dia temanya modern architecture, jadi bentuknya kotak dengan ada core tengah doang. Gitu. Struktur lainnya adalah cantilever. Gitu. Seperti itu ya. Tapi jelaskan di awal seperti ini dulu. Gitu. Karena gini, ya, sampai lanjut ya. Karena begini. Nah, kronologi kursi-kursi tersebut itu kenapa bisa menemukan kaki dan dudukan yang seperti ini ya, dalam suatu bentuk
dalam suatu bentuk dan posisi yang kita anggap itu dari perspektif itu benar, harusnya di kursi ini nggak layak pakai gitu. Karena itu bisa bikin orang jatuh gitu. Tapi gimana cara bisa bikin jatuh? Nah, saat kita berpikir bagaimana caranya agar tidak jatuh itu, disitulah kreativitas kita mulai keluar, atau mulai berpikir, mulai ngaduk-ngaduk di kepala kalian. Ya, dengan berpikir 4 prinsip tadi ya, stabil, kuat, seimbang, kemudian ada aksi dan reaksi. Kalau sebenarnya ini yang lemah, jadi saya tidak nggak bilang kalian selama ini dalam buat tugas sampai detik ini tuh kalian itu lemah banget, itu enggak ya, karena memang sejujurnya struktur itu bukan ilmu dasar yang mesti kalian pahami di arsitektur, tapi kalian harus paham prinsipnya saja, gitu ya. Jadi seperti ini yang akan saya jelaskan ini kalian mestinya paham dan bisa kalian jelaskan di tugas. Gitu. Nah, problemnya juga adalah di lapangan yang dicerita sedikit. Jadi banyak ahli-ahli sipil kita itu dia bukan tidak kompeten ya, dia tidak seperti tidak mau atau tidak mau mengupdate diri mereka dengan suatu nilai kreativitas gitu. Karena dia selalu menganggap struktur-struktur yang mampu desain arsitektur aneh-aneh itu tidak bisa terwujud karena apa? Dia tidak mau memakai prinsip kursi 4 gitu. Padahal kita tuh sebagai arsitek kita punya kreativitas. Kreativitas itu apa ya? Itu saya ingin buat kursi kakinya 2 tapi bisa didudukin 2 orang. Itulah kreativitas. Itu nilai jual, itu nilai focal point, itu nilai yang menarik. Gitu. Tapi malah berlawanan dengan para ahli teknik sipil kita yang masih banyak di lapangan sekarang itu, dia cenderung hanya mau menghitung yang kaku. Kalau dia menghitungnya seperti itu bisa, tapi mungkin lama prosesnya dan dia cenderung kayak tidak mau mengupdate. Jadi karena kebanyakan teknik sipil kita seperti itu, makanya bangunan kita ke depan itu ya jarang ada yang aneh-aneh kayak di Cina, kayak di Jakarta, mungkin kayak di Prancis, di Inggris gitu kan. Karena teknik sipil tidak bisa mengupdate ilmu semenarik itu gitu. Saya harap sih ke depannya teknik sipil mungkin dengan saya memberikan ini pada kalian memiliki pemahaman mengenai kreativitas dalam penggunaan struktur itu, kalian bisa mengingatkan, bro, gitu misalnya. Nggak harus kok kursi berkaki 4, kursi kaki 2 aja, bikinnya penampang datar di bawahnya dengan dengan aksi yang sama dengan aksi tumpuannya gitu kan sih. Paling nggak kalian bisa ngomong seperti itu. Nanti setelah itu mereka hitung. Nah begitu. Jadi gunanya arsitek itu belajar struktur itu seperti itu. Kalian mampu membantu para ahli struktur untuk menemukan solusi-solusi kreatif yang sebatas konsep ya. Titik 2 yang sebatas konsep yang berisi prinsip-prinsip saja. Kalau menghitung detailnya yang memang harus mereka gitu, memang harus mereka, kita nggak bisa. Nah itu gunanya. Nah kembali ini sama seperti yang kursi berkaki 2, kursi berkaki 1 ya prinsipnya sama. Bahkan ada 2 alternatif gitu. Bisa pondasinya dibesarin atau pondasi diparsialkan kecil-kecil 3 dan ada podium di bawahnya. Ada bangunannya agak besar dengan posisi dia lebih berat dibanding di atas. Jadi stabil gitu. Ya, stabil, kuat dan seimbang. Nah, kalau misalkan alih struktur yang konvensional, yang biasanya tuh, ya nggak bisa gitu Pak, gini buatnya. Suruh buat seperti ini. Yang namanya konvensional, berarti kan bangunan yang biasa. Apa nilai menariknya? Nggak ada. Jadi gara-gara strukturnya nggak mau ngitung gitu. Tapi kok kalian bisa ngasih tahu ya dia seperti ini? Ada kok Pak solusinya. Oh, nah, kan menarik kayak punya leher gitu kan, jadi kayak ada focal point-nya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kan saya harap kalian sebagai arsitek pun ini kan kalau kalian berhadapan dengan teknik sipil gitu ya, ngomongnya gitu. Tapi manfaat tersendiri ilmu ini bagi kalian itu adalah kalian berani merancang struktur-struktur yang aneh-aneh gitu. Bukan struktur, berani merancang bangunan-bangunan berkonsep bertema yang aneh-aneh, berbentuk yang aneh-aneh, asimetris, parametris, segala macam. Kalian berani gitu. Kenapa? Kalian tahu prinsipnya, yang penting itu seimbang, stabil, kuat, karena ada aksi reaksi, Pak. Nah, gimana tuh caranya maksud kamu? Dan kalian bisa nunjukin gitu loh. Kalaupun kalian misalkan nanti dalam perjalanan kalian lupa gitu. Kalian pakai analogi aja. Kalau kalian udah paham itu pasti kalian tiba-tiba akan gitu. Tahu. Misalkan kalau misalkan kalian pakai
Nah, analogi kursi tadi itu juga kalian ingat itu udah gampang sekali sebenarnya. Ini jadi saya ingin bikin struktur seperti ini Pak, kayak kursi ini Pak. Nah, jadi nanti ada ini, jadi kan kesannya kok, jadi kita tanam nih Pak, penampang datar kita tanam di bawah jadi pondasi. Kesannya kayak strukturnya nggak punya kaki, Pak, tapi dia bisa berdiri kokoh. Nah, itu kan menarik. Nah, kalau udah menarik, suka, fungsinya bagus ya, secara program struktur bagus ya, bangunan itu kan sangat memiliki nilai tambah di hadapan masyarakat. Gitu. Jadi bangunan ikonik. Ya. Nah, itu yang mesti kalian dipertimbangkan karena pada dasarnya arsitek-arsitek itu pasti ingin membuat satu bangunan yang memiliki ciri khasnya dia sendiri. Buatlah ciri khas kalian sendiri itu dengan seunik mungkin, sekreatif mungkin, tapi tidak menanggalkan nilai-nilai strukturalnya. Gitu. Ya jangan ngasalnya bikin bulat, gitu, tapi pondasi tadi mana jangan. Tetap mikirin pondasinya di mana, kolomnya di mana dengan yang tadi itu. Ya. Untuk dimensi, ukuran, material, belakangan, nah, itu struktur yang untuk. Palingnya kalian bisa memberitahu prinsipnya tersebut dan bisa menjelaskan kepada klien-klien prinsip strukturnya seperti ini loh Pak. Begitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, jadi ini yang saya ingin tekankan. Tolong pahami banget proses ya. Jadi tadi kalau kita bergerak lagi kembali ke atas, kursi yang berkaki satu yang sangat meragukan ini bisa berubah menjadi sebuah kursi yang kuat, stabil, seimbang, dan memiliki aksi reaksi yang tepat. Itu karena ada proses. Ya. Proses itu apa Pak? Ya ini. Setelah saya melihat dan mempelajari structure for architecture gitu, struktur bagi para arsitek itu dari buku-buku, dari baca-baca ilmu struktur, bagi saya tuh kalian harus pahami banget 4 poin gitu. Bagi arsitek nih, arsitek yang ingin mendesain bangunan tapi ingin juga memiliki bangunannya itu memiliki struktur yang kuat walaupun unik bentuknya gitu. Harus ada 4 poin ini gitu. Ya poin proses kalau saya anggap poin proses. Pertama itu logika, yang kedua itu ada estetika, yang ketiga itu ada prinsip, dan yang keempat itu ada kreativitas. Nah ini saling campur aduk menjadi satu dalam otak kalian dalam proses berpikir gitu. Baru bisa kalian menghasilkan suatu struktur yang unik, struktur yang indah, gitu. Struktur yang lain daripada yang lain. Ya. Kalau kita sebut bagian-bagiannya logika, mulai dari logika, ya, itu ada fungsi, beban, momen, gaya, material, dan konstruksi. Ya. Estetika itu seperti bentuk, style, atau tema arsitektur yang dipilih, kemudian focal point, kemudian konsep arsitektur apa yang digunakan. Kemudian prinsip itu ada seimbang, stabil, kuat, aksi reaksi yang tadi itu saya lupa tuliskan di sini. Kemudian ada super, upper structure yang harus ditentukan. Kemudian ada kreativitas, dynamic, asimetrik, parametrik, segala macam. Intinya tuh ini pola berpikir yang tidak biasa. Dinamis itu selalu bergerak, ya. Asimetris itu berlainan, parametrik itu yang banyak ada jaringannya gitu. Ini pola pikir yang ya ngaco tapi terukur gitu modelnya. Tapi sehingga ini pola pikir yang membuat bangunan kolektif jadi sangat unik. Ya, itu pertama. Itu ya pahami itu 4 ini kata kuncinya ya. Ini mungkin bisa dilihat agak lama gitu. Pahami proses, pahami ya saya tanda seru 2 itu. Ya. Soalnya saya ingin ini saya tuh soalnya sebenarnya apa namanya ngasih bukan saya juga bukan ahli struktur gitu dan saya jujur saya keahlian saya permukiman tapi dapat tugas ngajar struktur jadi saya belajar struktur lagi sama kayak status saya kayak kalian para mahasiswa ini. Tapi saya cenderung mencoba mencari formula-formula cara menjelaskan pada kalian itu supaya simple. Nah, selalu saya kaitkan dengan desain arsitektural. Ya, harus tetap ada estetikanya, harus tetap ada kreativitasnya. Ya. Karena ternyata di luar negeri itu, kenapa bangunannya unik-unik itu karena memang arsiteknya memiliki ide yang sangat frontal, out of the box. Tapi dia paham prinsip struktur seperti apa. Gitu. Dan syukurnya lagi di sana itu para ahli sipilnya juga udah canggih-canggih gitu. Bahkan mungkin software udah lebih daripada SAP gitu ya, mungkin ada software apa kita kan tahu udah bisa dan itu bangunan dengan bentuk yang sangat tidak dinamis, sangat tidak atau bentuk itu benar-benar parametrik ya.
kesana kemari bentuk lagi bulat lagi kotak lagi segitiga, tapi itu jadi satu bangunan dengan kuat, diterpa angin pun nggak apa-apa. Ya karena kuncinya adalah si arsitek mengerti prinsip struktur walaupun dia menunjukkan suatu aktivitas yang tidak biasa. Gimana cara Pak biar gitu Pak? Saya bisa jelasin itu ya. Kalau dari saya yang saya pelajari sampai detik ini ya, 4 ini harus selalu berputar dalam otak kalian dalam kalian membuat suatu bangunan, khususnya dalam memikirkan konsep strukturnya seperti apa, desain struktur seperti apa itu dalam 4 ini. Nah, penjabarannya kayak gimana Pak? Dari 4 konsep ini kalau dijabarin lagi itu apa aja Pak? Gitu. Ini saya jelasin lagi. Nah, pertama-tama, nah kenapa ada logika ini pertama? Dan kenapa ini saya merahin banget ya? Karena ini adalah pemikiran dasar manusia. Kalau kalian sebagai seorang mahasiswa, ini yang harus pertama kalian lakukan. Kalau menghadapi hal apapun, selalu pertama-tama kita analisa secara logika. Nah, kalau dalam struktur atau desain struktur ini, logika itu adalah pertama fungsi, beban, momen, gaya. 2 beban, 3 momen, 4 gaya, 5 material, 6 konstruksi. Ini urutannya terserah kalian ya, tapi jelas ini ada 6 gitu. Fungsi itu apa? Fungsi arsitektur atau fungsi gedung yang akan kalian rancang itu apa? Itu pertama sekali kalian harus tahu. Nah, kalau kayak kasusnya kalian di DAS 3 sekarang kan ada rumah makan atau restoran, ada galeri, ya, ada galeri, rumah makan ya RM, galeri. Sorry, salah saya. Ini tuh ada, nah ini rumah kos, rumah dormitory ya, dormitory. Kan coba dormitory itu. Ini galeri, ini ada restoran, nah ini ada spa gitu. Ini harus kalian tahu dulu. Outputnya kemana nanti Pak? Keluarannya kemana nih Pak? Ini adalah program fungsi. Ya. Dalam struktur juga perlu kita tetap memikirkan program fungsi. Ya dari sini kalian tahu pelakunya siapa aja, ya jumlahnya berapa orang itu, kemudian furniturnya apa, kan begitu. Kita rumah makan ya perlu meja, kursi, perlu dapur segala macamnya. Pelakunya ada chef ada 5, tempat duduknya ada 100, jadi ada 100 tamu nanti. Nah, jadi 100 tambah 50 chef 150 orang. Nah, seperti itu. Kemudian logika yang kedua itu adalah beban. Jika kalian sudah menentukan program fungsi yang baik, yang tepat gitu ya, kalian bisa menentukan beban. Jadi kayak tadi itu restoran bisa 150 totalnya ada orang, berarti ada 150 kali sekian sama dengan titik-titik kilogram beban hidup. Itu. Dan itu kemudian nanti diproses lagi dengan ahli teknik sipilnya, jadi dia beban hidupnya secara aturan teknik sipil itu setiap seberapa. Kemudian yang kedua ada di furniture, itu ada beban matinya, ketahuan juga di program fungsi. Bikinlah tuh listnya kalau detail ya. Ketemulah lagi beban hidup, beban mati ada berapa kilo. Kemudian dihitung juga bangunannya. Nah ini bangunannya mau pakai material apa nih yang ini ya? Nah ini agak jam sih. Pakai material apa nih bangunannya? Berat bangunan itu sendiri jadi berapa? Nah material diukur. Oke, bata berat masanya berapa? Kemudian ada beton berat masanya berapa? Kemudian ada besi berat masanya berapa? Nah itu ditambahin semua di sum. Kalau kayak di Excel itu di sum ya, saya keluar. Nah itu semua ditambah kemudian dianalisa. Ya. Analisanya pakai apa? Analisanya itu adalah ketiga ini yang telah disusun datanya ini akan analisa kira-kira dia akan kena gaya apa aja. Ya. Gravitasi seberapa? Nah itu ada hitungannya. Kena anginnya seberapa? Ya berat bangunan sendiri itu kira-kira gimana potensinya? Menimbulkan gaya apa? Dia puntir atau apa? Kemudian ada momen. Momen itu adalah kekuatan bangunan ketika ada orang yang beraktivitas di atasnya, kira-kira kuat seberapa dia kuatnya gitu. Kalaupun terjadi suatu keretakan tuh letaknya pada saat berapa kilo gitu. Pada saat berapa kilo itu kira-kira akan mungkin tercapai nggak dalam bangunan ini? Kalau mungkin tercapai gitu, tapi perhitungannya harus lebih panjang lagi gitu, biar ada spare-nya lagi supaya bangunannya aman. Nah kemudian yang ini adalah
terakhir setelah kalian analisa dengan momen, gaya, konstruksi. Bagaimana cara membangunnya, mulai dari mana? Kira-kira begitu ya kalau logikanya. Nah, kemudian setelah logika apa yang kedua yang utama? Prinsip struktur. Tadi saya jelaskan ya. Setelah kalian udah nemuin itu datanya, kalian analisa dengan momen gaya, kalian analisa lagi sesuai dengan norma atau prinsip teknik prinsip struktur. Dia harus memiliki keseimbangan yang cukup, kestabilan yang cukup, kekuatan yang cukup. Ya, harus ada aksi dan reaksi. Nah, kalau arsitek gimana cara analisa ya? Pakai analogi kursi tadi itu. Kalau kalian coba udah buat program fungsi segala macam, ya kemudian kalian apa namanya? Kalian coba susun-susun dulu pakai gambar-gambar skematis gitu. Kira-kira gimana letak keseimbangannya? Apakah ada cukup? Stabilnya pada cukup? Apakah pada cukup? Udah ada aksi dan reaksi yang cukup apa enggak? Nah, itu dibayangkan aja di otak. Jadi kalian nggak perlu hitung, dibayangin aja. Pakai analogi kursi tadi itu. Atau pakai analogi lain lah, kalau kalian kan mau out of the box nggak usah harus pakai kursi, bisa pakai pohon lah, bisa pakai ya itu pohon itu kan ada cantilever itu kan lahir dari pohon. Kenapa? Pohon itu bisa memiliki cabang sangat panjang, tapi kena angin dia tetap bisa nggak patah gitu. Nah itu lahir dari cantilever itu orang belajar pohon sebenarnya, cabang sama batang utamanya gitu. Nah itu sebenarnya struktur itu dipelajari dari benda-benda yang ada di alam sekitar gitu, bisa pohon, bisa tubuh kita sendiri gitu. Ketika kita ngangkat besi kok kita kuat ya, karena ada momen yang cukup dari otot kita gitu yang melawan gaya itu, yang melawan berat itu. Nah gitu ya. Nah kemudian harus memikirkan tiga dan prinsip struktur lainnya. Struktur itu harus kan tentukan upper, super dan subnya. Uppernya mau pakai apa, supernya mau pakai apa, sub pakai apa. Nah kalau arsitek mulai dari berpikirnya mulai dari program fungsi tadi itu, misalkan dia butuh untuk restoran gitu. Restoran butuh ketenangan gitu, butuh ketenangan, butuh adem segala macam, pasti atapnya harus tinggi. Nah, kemudian tropis dia harus 5 sampai tapi kalau di atap tropis itu saya ingin biar expose Pak, pakai kayu. Pakai kayu Pak. Oh, pakai kayu nih. Pakailah dia ini struktur kayu, jadi kuda-kudanya kayu. Kuda-kuda kayu, penutup atapnya apa? Genteng. Itu ya, itu superstructure udah beres. Kemudian pikirkan yang kedua adalah superstructure-nya. Superstructure itu misalkan dinding, kolom, jendela, tangga, akses vertikalnya. Itu pakai bahan apa? Kembali lihat ke tema, kembali lihat ke konsep, kembali lihat ke fungsi, performansi dan segala macam itu lihat itu. Lalu kita bentuk strukturnya pakai apa? Karena di sini struktur melalui interior dan eksterior gitu ya. Nggak semuanya, bahkan nggak hanya cuma superstructure, upper, super, sub itu pengaruh. Upper, super itu mempengaruhi estetika atau tidaknya, atau menarik atau tidaknya bangunan kalian secara eksterior ataupun interior gitu. Ya. Kemudian substructure. Nah, kalau substructure ini kalian harus tentuin ya berdasarkan tadi seimbang, stabil, kuat itu jika strukturnya seberapa besarnya. Besarnya kira-kira aja, yang penting secara gambar dia udah seimbang gitu. Nggak usah dihitung. Misalkan yang kayak kursi tadi itu beratnya 50 kilo, berarti sebuah penampung 50 kilo, ya buatnya pondasi penampung dengan 50 kilo untuk menampung berat, untuk menahan berat 50 kilo gitu ya. Atau ada bebannya bujur sangka kubus dari atas, ya pondasinya juga harus kubus bersama rata. Jadi seperti itu. Jadi kayak gini ya, misalkan nah, ada bangunan seperti ini, ya udah pondasi sama rata aja gitu di sini, di sini udah cukup, nggak usah dihitung beratnya berapa besaran pastinya, itu nggak usah. Lihat-lihat gambar-gambar sebelumnya atau pondasi-pondasi yang ada di Google itu boleh. Yang penting prinsipnya udah benar gitu. Kalau ukuran struktur salah ya kita sebagai arsitek ya memang bukan kendalinya kita atau gitu loh. Dan kalian juga bukan orang yang berpengalaman dalam mendesain struktur, jadi wajar-wajar saja. Itu prinsipnya jangan sampai salah gitu. Ya. Itu ya, kita lanjutkan ya. Nah, setelah dua itu beres, baru mulai masukkan nilai-nilai estetika gitu ya. Ada bentuk, ada style, tema, focal point, konsep, estetika segala macam. Atau mungkin
Yaitu tadi saya pernah sempat bilang, keempat item atau keempat poin ini harus saling mengikat satu sama lain. Ya. Tapi yang benar-benar harus dipikirkan pertama adalah ini logika, punya prinsip, baru ini dimasukkan setelah kalian memikirkan dua poin tadi. Gitu. Mau pakai tema apa? Modern kah? Mau pakai postmodern kah? Kemudian terbentuk pakai segitiga, segi lima, bujur sangkar atau amuba atau segala macam gitu. Kemudian vokal poinnya mau di mana? Gitu. Jadi struktur kalian itu mau, misalkan ini kalian ingin struktur itu bukan pingin ya, saya menekankan kalian harus buat bangunan dengan struktur yang menjadi estetikanya sebenarnya kalau tugas ini gitu yang ini. Kolomnya seperti apa biar dia jadi vokal point atau atapnya kuda-kuda atapnya mau seperti apa di eksposnya biar dia interiornya bagus. Nah, seperti itu. Kemudian konsep arsitektur itu, nah bagaimana konsep arsitektur yang kalian tentukan itu juga bisa masuk ke struktur gitu. Misalkan konsepnya adalah relaxing gitu atau relax. Bagaimana struktur itu dalam suatu ruang itu bisa menghasilkan nilai relaksasi seperti itu. Mungkin di struktur nanti ada air mengalir atau bentuk strukturnya bulat, ada mengecil ke bawah gitu. Nah, jadi dia kesana kayak suatu benda yang melambangkan ketenangan yang apa dari amarah turun jadi tenang seperti itu. Nah, itu konsep-konsepnya. Jadi enaknya kita ngejelasin struktur kalau kita seorang arsitek ya seperti itu ya, kita bisa sedikit lebay tapi menarik gitu ya. Tapi masuk akal gitu ya. Karena memang prinsipnya masuk gitu. Nah, kemudian adalah kreativitas ya. Nah, jadi di sini saya baru bisa jelasin dengan dinamis atau simetris parametris. Nah, jadi di sini tuh saat kalian sudah menentukan logika struktur seperti apa, prinsip struktur seperti apa, kemudian um, estetika seperti apa yang ingin kalian hadirkan dalam bangunan kalian, kan? Kemudian um, ini yang mulai masuk nih terakhir kreativitas. Ya. Jadi asimetris itu misalnya kayak kursi tadi itu, kalau kursi berkaki dua, nah itu sebenarnya kan asimetris tuh. Biasanya karena bentuk asimetris itu memang dia cenderung tidak stabil dan tidak kuat gitu loh. Jadi gimana caranya biar asimetris, dia terlihat asimetris padahal dia kuat. Karena sebenarnya itu simetris gitu. Nah, ya itulah struktur di situ. Karena pada dasarnya bangunan itu kan hanya dilihat kulitnya aja sama orang-orang yang ingin menikmati bangunan tersebut gitu. Jadi buatnya dia terlihat asimetris, tapi ternyata dia sebenarnya simetris gitu. Seperti kursi tadi itu, seperti bangunan tadi ya sorry, nah, bangunan. Ini kan kalau misalkan ini kan misalnya kalau ditanam ini, atau ini kita buatkan fondasi panjang segini ya ditanam di bawahnya atau ada basement di bawahnya. Ini langsung seperti ini dengan basement ini full beton ya dengan fondasi yang ada 4 ini. Dia kan seolah-olah kalau dilihat sama orang di sini kan jadinya bangunannya asimetris. Padahal jika secara keseluruhan kita lihat dia itu simetris gitu. Ya paham jadi maksudnya di situ ya. Nah keunikannya apa yang kreatifnya itu apa ya mewujudkan ini ya dengan prinsip struktur ini. Itu yang saya ingin tekankan pada kalian ya. Nah itu. Ya, jadi mulailah masukkan kreativitas dalam desain-desain struktur kalian dalam tugas gitu ya. Karena saya tidak ingin seperti bahkan mungkin nggak tahu ya kalian kayaknya ada indikasi bahkan kalian membuat tugas itu cenderung benar-benar comot dari tugas das 3 kalian yang kalian langsung ceplok gitu. Maksud saya boleh ngambil das 3 atau apa-apa, misalkan kalian pakai spa atau villa boleh. Tapi tolong dibuat villa itu, saya mengambil villa, buat villa itu memiliki struktur yang tidak lazim gitu. Karena ini kan perancangan struktur tugas 2-nya. Kalian boleh ambil bebasnya boleh ambil spa misalnya, spa-nya mau gimana bentuknya. Misalkan bentuknya nanti saya maunya spa-nya nggak biasa Pak, nah itu. Saya mau bentuk spa-nya itu kolomnya 1, nah, spa-nya saya di atas segini Pak, tanahnya. Ini ramping kali Pak gitu. Jadi dia biar spa di sini Pak, nah dia spa di sini Pak. Dia ngelihat pemandangan. Ini yang saya harapkan. Jadi sekarang berpikir strukturnya sih kayak gimana ya, nah, dengan analogi tadi mungkin ya tinggal isi board file udah beres.
Tapi ini dengan kalian buat seperti ini tuh saya udah cukup melihat bahwa kalian tuh paham dengan struktur daripada kalian ngambil bangunan-bangunan biasa itu dengan fondasi yang bujur sangkar, dengan titik fondasi yang bujur sangkar, titiknya di ujungnya itu ada, itu kan biasa banget itu. Kalau kalian kayak gini terus, ya sama aja skill kalian kayak tamatan zamannya saya, tamatan zamannya apa, sama zamannya Pak Dekan seperti itu. Bukan suatu inovasi, ini teknologinya berkembang terus. Pemikiran kita sebagai seorang arsitek, khususnya dalam mata kuliah ini, pemikiran kita dalam mendesain struktur agar membuat bangunan terlebih menarik harus berkembang terus. Ya, jadi tolong kalau bisa struktur dua tugas dua dari struktur duanya ini coba ini kan masih ada waktu, kita masih banyak ya. Jadi tolonglah diingat lagi atau di review lagi materi yang sudah saya jelaskan tadi, itu prinsip-prinsip berpikirnya, supaya bisa menghasilkan bentuk yang sangat dinamis, bentuk yang atraktif gitu, dan kreatifnya kalian itu kelihatan. Ya, jangan cuma sekedar itu ya saya lihat strukturnya. Karena kalau kayak itu aja yang keluar, gitu, jadi saya jadi ragu ini kalian biar kelihatan aja sesuai strukturnya dengan kalian kopas-kopas bangunan-bangunan yang sudah ada. Itu memang sudah mengerti, itu jadi kayak saya nggak rancu. Tapi kalau kalian perancangan itu kalian buat bangunannya benar-benar beda dari bangunan yang udah kalian buat di DAS 3, DAS 2, atau kalian yang kalian buat di tugas satu kan udah analisa struktur yang sudah existing tuh. Jadi kalian saya tuh tahu bahwa kalian sebenarnya udah paham itu. Sampai di struktur 2-nya kalian sudah paham mengenai prinsip struktur itu sendiri gitu. Ya. Dan saya harapkan juga tidak hanya kreatif di output atau hasil daripada bangunannya gitu ya. Saya harapkan juga kalian tuh bisa membuat prosesnya, kalian membuat tugas tuh kalian jabarin kayak buat itu video di tugas dua itu kalian buat itu alur berpikir kalian, ada program segala macam itu sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi gitu. Karena di tugas dua saya lihat tiba-tiba udah ngirim, saya suruh ayo kirim tugas progres tugasnya yang ada DNA tanpa potongan, udah itu aja kadang. Ini mau bikin tugas perancangan arsitektur atau tugas struktur sebenarnya. Ya, konsep strukturnya belum ada, super upper itu memakai apa belum ada, material memakai apa itu belum, tiba-tiba ada DNA tanpa potongan gitu. Ya kan bingung saya. Ini kok, dan tugas kalian itu membuat konten. Kalau tiba-tiba muncul seperti itu tanpa ada alur pikirnya, apakah menarik? Yang jelas, bagi saya sangat tidak menarik. Itu. Yang menarik dari kita sebagai seorang arsitek itu adalah proses berpikir kita. Ya, output itu menarik, tapi itu nomor dua. Yang paling utama itu adalah proses berpikir kita. Ya, karena biasanya kalau proses berpikir udah bagus dan bisa dijabarkan dengan baik, desainnya pasti akan bagus juga. Gitu. Ya, jadi saya harapkan dengan saya memberi materi ini kalian bisa mereview lagi atau memperbaiki tugas dua kalian yang lebih menarik. Dan kalau bisa presentasinya kayak saya lah, ya, main grafis banyak gitu. Penjelasannya di video aja gitu, dengan gambar-gambar, contoh kayak saya sekarang. Jadi kan lebih menarik. Ini kayak nggak belajar struktur ya, seolah-olah kan belajar estetika bentuk gitu, jadi menarik ini. Ya, mungkin itu aja penekanan dari saya ya. Jadi ini adalah materi terakhir dari saya. Gitu. Jadi nanti minggu depan, dua minggu lagi itu udah nggak ada. Jadi kalian persiapan review tugasnya kalian saja. Kemudian udah siap-siaplah untuk UAS nanti akan ada UAS soal ya. Kalian buat berkelompok lah, tetap saya nggak juga nggak. Saya mau kalau di struktur tuh mainnya teamwork lah ya. Ya, biar nggak bosan kalian terus tugas individu, das individu, utilitas individu. Kalau struktur full semuanya teamwork ya, dalam kelompok. Satu juga kelompok nilai A semua nilai 6, juga kelompok nilai B semua nilai B, kelompoknya nilai C semua nilai C. Itu. Jadi makanya tugas bagus banget ditentukan dari kolaborasi kalian dalam teamwork. Ya. Nah jadi ini rangkumannya. Ya, apa yang mesti kalian lakukan? Proses kalian lakukan programming, analisis seperti yang saya bilang tadi, yang mempertimbangkan prinsip, logika, kreativitas, estetika. Karena baru kalian bisa menunjukkan desain atau implementasinya tersebut dalam bentuk gambar skematis, layout potongan, rencana atap, detail atap, aksonometri, detail panasnya, detail struktur, itu. Ya. Jangan ujuk-ujuk saya udah dikasih kayak, jangan ujuk-ujuk saya baru saya melik mata saya udah dikasih ini gitu. Nah, maka tanda tanya saya ini berpikirnya gimana, udah paham belum? Apa yang udah saya ajarkan sampai detik ini gitu? Nggak tahu saya jadi.
Bahkan kadang ada yang membuat proses sudah di sini gitu, tapi belum lengkap. Kalau pikirnya belum terlalu kelihatan begitu itu. Mana prinsip 4 ini tuh belum saya lihat belum ada yang komplit punya. Gitu. Padahal ini sebenarnya kalau dari struktur satu kalian benar-benar resapi, kalian benar-benar niat sebagai struktur, kalian paham banget sebenarnya. Karena saya udah memberikan materi itu dengan sangat-sangat simpel, karena saya tahu kok problematika kalian sebagai mahasiswa itu paling malas dengan belajar struktur. Struktur, utilitas, sama malas, dan mungkin utilitasnya masih nomor 1, sampai struktur nomor 2 malasnya. Nah, struktur nomor 1 malasnya, utilitas nomor 2 gitu. Dan pengalaman saya struktur memang selalu ditinggalkan, bahkan studio 6 pun perancangan struktur saya itu masih banyak yang belum tahu prinsip keseimbangan, stabil segala macamnya itu masih belum tahu. Bikin bangunan ngawur aja gitu. Nah saya nggak mau seperti itu terus gitu, maka saya selalu membuat inovasi dalam menjelaskan materi itu yang simpel dan mudah dipahami. Dan saya harap dengan saya buat rangkuman seperti ini tuh kalian paham dalam membuat tugas 2 di struktur 2 ini tuh seperti apa, dan hasil itu bisa sangat-sangat maksimal dan bisa membuat saya itu mengeluarkan angka 80 ke atas gitu. Saya nggak suka buat mengeluarkan angka C, itu saya nggak suka sebenarnya. Tapi tolong perlihatkanlah proses kalian. Nggak perlu tugasnya bagus-bagus banget, tapi proses saya lihat bagus, saya pasti akan ngasih nilai yang bagus gitu. Karena prosesnya yang paling penting dalam kita berarsitektur gitu. Jadi tolong ini dipahami ya. Jadi ini saya buatkan video seperti ini itu kuncinya adalah biar kalian bisa, misalnya kalian lupa atau kalian bisa rewind. Ya. Nanti juga materinya PDF juga saya akan share, kalian bisa baca-baca juga atau sambil melihat video ini. Gitu. Nah, pesan saya tolong review lagi tugas 2-nya kalian agar hasilnya bisa jauh lebih maksimal dari apa yang terakhir saya lihat di kunjungan kedua. Gitu, ya. Nah, mungkin sekian yang saya jelaskan. Jika kalian ada pertanyaan terkait video ini, nanti bisa kalian langsung masukkan pertanyaan di kolom discussion. Ya. Atau nanti video ini nanti saya akan coba buat link YouTube-nya, atau kalian komen langsung di YouTube, boleh kita diskusi di YouTube. Ya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan ya. Buat kalian, saya harap mengerti dan meresapi, dan karena nanti ini struktur terakhir saya menjelaskan materi-materi dasar seperti ini. Di struktur 3, struktur 4 itu adalah struktur bangunan tinggi dan struktur bangunan bentang lebar. Saya nggak menjelaskan lagi seperti ini. Ya. Saya anggap kalian udah paham. Gitu. Cuma saya tinggal menjelaskan momen apa yang ada di momen gaya atau aspek-aspek apa, tambahan apa yang kira-kira perlu dipikirkan jika struktur bentang lebar atau jika struktur bangunan tinggi. Itu aja. Ya. Jadi sifatnya hanya menambahkan ilmu, saya nggak mau menambah di awal apa. Tapi kalau parah ya mau nggak mau mengulang lagi di awal, tapi ya kalian saya akan kecewa dan saya akan menunjukkan kecewaan saya itu dengan ya nanti tugasnya akan saya perberat gitu ya. Siap-siap aja. Nah, oke ya, saya akhiri ya. Ini karena di malam sudah malam. Ya. Selamat malam. Semoga materi saya mampu mencerahkan dan mampu menggugah kreativitas kalian dalam membuat tugas dan tetap mampu menjunjung tinggi logika utamanya dan prinsip struktur itu sendiri. Ya. Oke, selamat malam, sekian dan terima kasih.